Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiara Ningsih dari kelas 1A Pendidikan Matematika, kelompok 11 penyaji pertama. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARMU, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang permainan rakyat Melayu Riau. Saya akan menjelaskan pengertian permainan rakyat. Permainan rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan. Pada hakikatnya, sama dengan permainan tradisional. Berdasarkan sifat, permainan rakyat dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk bermain dan untuk bertanding. Untuk memutuskan pemain yang mulai duluan dilakukan dengan suten atau sut. Sut atau suten ada 3 jenis, yaitu sut daun, sut gunting, sut gajah. Bisa dilihat dari gambarnya dan sering kita temukan sut gunting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa permainan rakyat Melayu yang ada di Riau. Yang pertama, permainan gasing. Gasing ini benda yang terbuat dari kayu. Bentuknya bulat seperti buah labu, bawahnya runcing. Cara bermain, gasing dipegang di tangan kiri, tangan kanan memegang tali. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian kaki gasing atau paksi, sampai badan gasing. Lilit kuat sambil memutar gasing. Pada hitungan ketiga, semua anak melempar gasingnya ke tanah. Gasing yang dilempar akan berputar untuk beberapa saat hingga interaksi kakinya dengan permukaan tanah membuatnya tegak lalu berputar untuk beberapa waktu. Gasing biasanya untuk bertanding. Nama lombanya yaitu gasing uri, pangkah, dan paduk. Yang kedua, main perang. Permainan anak petani di kawasan kebun kelapa di daerah Indragiri Hilir dilakukan secara bergu atau berkelompok. Cara bermainnya, yang pertama bila dapat ditangkap lawan berarti dia mati dan tidak boleh ikut main lagi. Yang kedua, bila dapat menyusup ke benteng lawan, ada yang mati satu. Yang ketiga, penyusup dibebaskan keluar, boleh dikejar atau ditangkap lagi setelah jaraknya dari benteng lawan sekian langkah. Yang keempat, permainan berakhir setelah salah satu pihak banyak yang mati. Yang ketiga, permainan rimau-rimau, yaitu permainan dua orang yang mengambil posisi sebagai harimau dan seorang diburu harimau. Sedangkan sekawan orang 5-10 orang menjadi pagar tempat orang melarikan diri dari kejaran atau terkaman harimau. Yang keempat, permainan ligu atau sengki. Permainan ini banyak dimainkan di daerah kebun kelapa. Permainan dimulai penaik bersiap dengan stik bilah di tangan kirinya. Ligu atau sengki yang berada di tangan kanannya diletakkan ke tanah menghadapkan sengki lawan yang akan dipangkah. Jarak antara yang memangkah dengan yang dipasang disepakati dari awal. Selanjutnya, yang kelima, jong. Merupakan perahu yang dimainkan oleh anak lelaki pesisir dan pulau negeri Melayu, tetapi bukan perahu yang sebenarnya, melainkan miniatur sebuah perahu. Yang keenam, tam-tam buku. Permainan ini sangat dikenal di masyarakat Melayu. Bentuk permainannya ada anak-anak mengambil posisi
dari pecahan piring yang telah dihaluskan sisi tajamnya. Permainan dilakukan dengan membuat gambar bidang stata yang terdiri dari 9 petak melewati lapangan dari petak 1 menuju petak 9 disebut dengan naik. Sedangkan dari petak 9 menuju petak 1 disebut turun. Selanjutnya, yang ke-9, main catu ulah. Permainan ini membutuhkan 2 potong kayu sebesar ibu jari kaki yang satu panjangnya lebih kurang setengah meter sebagai induk, sedangkan yang satunya lagi setengahnya sebagai anak. Tempat bermainnya di halaman rumah. Dibuat sebuah lubang sebagai tempat memulai. Yang ke-10, congkak. Menggunakan kayu bujur yang berlubang, bisa juga dibuat lubang di atas tanah. Buahnya selain kerikil bisa pula menggunakan buah dari biji saga, biji getah, kulit kerang, atau lokan, dan lain-lain. Yang ke-11, aliomah. Permainan ini kononnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Cara bermainnya mula-mula dilakukan lambung uang atau osit untuk menentukan siapa yang jadi. Anak yang jadi inilah yang akan menutup matanya di benteng, sementara yang lainnya bersembunyi atau menyuruh. Yang ke-12, bola kasti. Untuk menentukan regu yang main dan menjaga atau bertahan dilakukan dengan osit yang mewakili kapten regu. Sebagai pemenang, secara bergantian melakukan pemukulan setelah mendapat umpan dari yang menjaga. Pemain yang akan memukul keluar dari benteng untuk menerima bola yang dilambungkan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, yang ke-15, permainan layang-layang. Layang-layang terbuat dari bahan dasar kertas atau plastik, bulu, dan benang. Untuk memainkannya, layang-layang diberi tali agar dapat dilayangkan ke udara. Permainan layang-layang ini mempunyai filosofi, yaitu hidup orang yang akan sukses perlu dan banyak mendapatkan tantangan, cobaan, dan rintangan. Tantanganlah yang membuat kita menjadi kreatif dan maju. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan,